Tanaman herbal tidak selalu tumbuh di kebun atau ladang yang tertata. Sebagian justru hadir begitu saja di halaman rumah, di pinggir jalan, atau di sela-sela pagar. Mereka tampak biasa, kadang bahkan dianggap tidak penting. Padahal di balik kesederhanaannya, banyak dari mereka menyimpan khasiat luar biasa yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Di video ini, kita akan mengenal 10 tanaman herbal yang masih tumbuh di berbagai penjuru Nusantara. Beberapa mungkin sudah pernah kamu lihat, tapi belum tentu kamu tahu manfaatnya. 1. Awarawa. Tanaman ini memiliki daun lebar berwarna hijau tua dan sering tumbuh di pekarangan atau pinggir hutan. Getahnya mengandung senyawa antibakteri yang digunakan secara tradisional untuk menyembuhkan luka luar dan bisul. Daunnya juga dipercaya mampu meredakan radang tenggorokan dan gangguan pencernaan. Di beberapa daerah, rebusan daunnya digunakan sebagai penurun demam. 2. Andong. Dikenal dengan warna daunnya yang merah keunguan, andong banyak ditanam sebagai tanaman hias, tapi manfaatnya jauh lebih dari sekadar estetika. Daun andong digunakan untuk menghentikan pendarahan, mempercepat penyembuhan luka, dan meredakan nyeri lambung. Di beberapa pengobatan tradisional, air rebusan andong dipercaya dapat membantu mengatasi darah tinggi dan gangguan haid. 3. Bunga pukul 4. Dinamakan demikian karena bunganya biasanya mekar pada sore hari. Tanaman ini memiliki berbagai warna cerah, mulai dari merah muda hingga kuning. Akar dan daun bunga ini digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi peradangan dan gangguan saluran kemih. Selain itu, ekstrak bunganya juga dipercaya dapat mengurangi gejala alergi ringan dan memperlancar buang air kecil. 4. Kumis kucing. Tanaman ini sangat populer dalam dunia herbal Indonesia. Ciri khasnya adalah bunga putih dengan benang sari panjang menyerupai kumis kucing. Kumis kucing terkenal sebagai peluru batu ginjal, pembersih saluran kemih, dan penurun tekanan darah. Teh daun kumis kucing kerap digunakan oleh penderita infeksi saluran kemih, asam urat, dan hipertensi sebagai bagian dari pengobatan alami. 5. Daun duduk. Tanaman ini tumbuh rendah, daunnya tersusun seperti duduk di sepanjang batang. Daun duduk digunakan untuk meredakan demam, mengatasi nyeri haid, dan menyembuhkan batuk. Dalam pengobatan tradisional, daunnya sering direbus dan diminum airnya, atau dijadikan tapal untuk meredakan bengkak. Meski tidak terlalu dikenal luas, khasiatnya tak bisa diremehkan. 6. Binahong. Tanaman rambat ini memiliki daun berbentuk hati yang tebal dan mengilap. Binahong sangat dikenal karena kemampuannya mempercepat penyembuhan luka, baik luar maupun dalam. Daunnya juga dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh, mengatasi mak, dan mempercepat pemulihan pasca operasi. Bahkan dalam beberapa tradisi, binahong digunakan untuk membantu pemulihan stamina setelah sakit berat. 7. Krokot. Sering tumbuh liar di halaman rumah, krokot memiliki daun kecil dan batang merah muda. Meski sering dianggap gulma, krokot adalah salah satu sayuran liar yang sangat bergizi. Daunnya kaya omega 3, vitamin C, dan antioksidan. Digunakan sebagai pelancar pencernaan, anti radang, dan penurun kolesterol alami. Krokot juga dapat dikonsumsi sebagai lalapan atau sayur segar yang menyehatkan. 8. Sirih Cina. Berbeda dari sirih biasa, sirih Cina tumbuh kecil dan lembut, dengan daun mengilap dan batang bening. Tanaman ini memiliki rasa segar dan banyak digunakan untuk mengatasi nyeri sendi, demam, dan pembengkakan. Rebusan sirih Cina dipercaya bisa membantu menurunkan tekanan darah, serta mempercepat pemulihan tubuh dari infeksi ringan. Karena tumbuh subur di tempat lembab, tanaman ini mudah ditemukan namun sering tidak dikenali. 9. Kelor. Sudah lama disebut sebagai pohon ajaib karena hampir seluruh bagian tanamannya bermanfaat. Daun kelor kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Bisa dimasak sebagai sayur, atau dijadikan teh untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Kelor juga dipercaya membantu mengurangi kolesterol, menyeimbangkan gula darah, dan mendukung fungsi otak. Bahkan dunia internasional kini mengakui potensi kelor sebagai superfood asli tropis. 10. Sawi langit. Tanaman ini sering tumbuh liar dan sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Sawi langit digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menurunkan panas, melancarkan haid, dan membantu detoksifikasi tubuh.
Daunnya bisa direbus untuk diminum airnya, atau digunakan sebagai campuran ramuan herbal lainnya. Meski di sini tidak terlalu populer, di Thailand dan India sawi langit digunakan luas untuk terapi berhenti merokok. Dengan mengenal lebih banyak tanaman herbal di sekitar kita jadi lebih sadar bahwa alam menyediakan begitu banyak solusi alami untuk menjaga kesehatan. Tanaman yang dulunya hanya dianggap liar, ternyata menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Semoga video ini bisa membuka mata kita bahwa kekayaan Nusantara bukan hanya budaya dan bahasa, tapi juga tumbuhan-tumbuhan sederhana yang hidup berdampingan dengan kita. Terus ikuti seri ini, karena masih banyak tanaman herbal yang menanti untuk dikenali kembali.